Dua elemen yang terakhir ini sangat penting bagi skripsi kalian. Bukan cuma itu, ini juga berkaitan dengan keselamatan kalian dan reputasi kalian ke depan sebagai seorang peneliti. Oke, simak terus. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Gimana? Camilannya udah siap? Kopinya udah dibuat? Oke, kita lanjutkan dua elemen terakhir dalam etika penelitian, yaitu elemen ketiga dan elemen yang keempat. Elemen yang ketiga adalah responsibility, tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan berbahaya. Tentunya selama penelitian ya. Elemen yang keempat adalah high integrity, saya menyebutnya. Yang ini mencakup kejujuran atau jujur, akurat, andal, terbuka, dan amanah. Oke, saya jelaskan satu persatu. Elemen yang ketiga, responsibility, tanggung jawab, dan tidak melakukan tindakan berbahaya. Oke guys, kalau kalian melakukan penelitian, ya ini penting sekali poin yang ketiga ini, karena ini berkaitan dengan kesuksesan kalian dalam melakukan penelitian atau riset skripsi, dan juga berkaitan dengan keselamatan kalian. Jadi kalian harus memperhatikan yang pertama adalah faktor keselamatan diri sendiri. Terutama bagi kalian yang melakukan penelitian melibatkan dengan laboratorium atau workshop. Pastikan kamu bisa bekerja dengan selamat. Pastikan kamu mengerti SOP-nya. Pastikan jika kamu bekerja dalam lab atau workshop, itu senantiasa mengenakan APD, alat pelindungan diri. Tentunya kalian sudah mengambil mata kuliah keselamatan kerja, health and safety. Nah, itu harus benar-benar diterapkan. Ketika kalian ke lab, nggak boleh malu menggunakan kacamata atau goggle misalkan. Kalian tidak boleh malu menggunakan apron. Kalian tidak boleh malu menggunakan sarung tangan. Atau penutup telinga apabila kalian bekerja dengan suara yang memiliki tingkat desibel yang tinggi. Tingkat kebisingan yang tinggi, dengan nilai desibel yang tinggi. Kemudian kalian juga harus menggunakan pelindung mata ketika melakukan pengelasan. Jangan malah malu. Ya, kebanyakan malu menggunakan kacamata biasa, pakai UV mask atau ultraviolet mask yang terstandar untuk melindungi mata kalian. Ya, apalagi sekarang dalam situasi pandemi, di luar saja menggunakan masker. Ketika di dalam, di workshop, di lab pun Anda harus senantiasa mengenakan masker saat bekerja dalam workshop ataupun dalam lab. Misalkan apabila kalian melibatkan tungku pengecoran atau bekerja dengan partikel atau serbuk, itu pun harus mengenakan masker. Itu yang kedua. Aspek orang lain juga harus kalian perhatikan. Kalian sudah bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi kalian juga harus bisa membuat orang lain selamat. Orang lain yang di sekitar kalian ketika kalian melakukan penelitian juga harus diyakinkan kalian bisa membuat dia selamat. Ada sebuah kejadian misalkan, kalian melakukan pembubutan, ya. Kemudian operatornya yang membubut ini penelitinya, kemudian lupa mengencangkan salah satu baut pengikat mata pahatnya, kemudian langsung di-run, maka yang terjadi terkena gesekan dengan benda kerja, dia bisa terlepas. Atau ketika kalian menjalankan mesin bubut, kalian lupa ya meletakkan sesuatu di dekat tool post misalkan. Benda bergerak. Ketika mesin bergerak, maka karena benda itu hanya diletakkan saja, maka bergerak. Atau yang parah lagi adalah ketika kalian memasukkan benda kerja ke dalam kepala lepas mesin bubut, kalian lupa mengencangkannya betul-betul. Sehingga ketika dia berputar 800 rpm atau 1000 rpm, Anda menggunakan high speed, maka benda kerja yang terbuat dari mild steel itu terbanting keluar. Nah, bukan Anda yang kena, tapi ternyata mengenai orang lain yang sedang lewat, itu menjadi berbahaya. Jadi pastikan Anda selamat, orang lain juga selamat. Yang ketiga adalah memastikan keselamatan alat dan bahan. Ini sensitif, terutama berhubungan dengan alat-alat yang ada dalam workshop atau alat-alat dalam laboratorium. Pastikan Anda paham fungsi alat itu, cara kerjanya, cara peroperasiannya. Kemudian mintalah pendampingan
kepada teknisi untuk mengoperasikan alat, atau paling tidak mengajari Anda terlebih dahulu, setelah itu baru Anda mengoperasikannya. Nah, yang berkaitan dengan bahan, pelajari safety sheet dari bahan tersebut. Ini penting karena bagaimana Anda melakukan perlakuan terhadap bahan tersebut. Contohnya begini, manfaat dari Anda membaca safety sheet dari bahan tersebut adalah apabila bahan yang Anda gunakan itu mengenai mata, ya, tidak sengaja, atau masuk ke dalam mulut lewat tangan, misalkan tidak sengaja, maka tindakan pertama yang harus kalian lakukan itu apa sebelum mendapatkan pertolongan dokter. Itu yang paling penting. Sehingga tidak ada terjadi kasus keracunan. Ya. Misalkan Anda bekerja dengan serbuk karbon, misalkan, serbuk kaolin, serbuk-serbuk yang lain, serbuk ferro yang berbahaya. Itu bagaimana penanganannya. Jadi kalian harus mendapatkan safety sheet-nya. Kemudian yang berikutnya adalah bukan cuma alat bahan selamat, ya, Anda selamat, orang lain selamat, tapi yang paling penting ada lingkungan juga harus Anda selamatkan. Lingkungan kerja. Misalkan Anda bekerja dalam lab atau workshop yang ber-AC. Nah, riset Anda atau riset kamu itu berhubungan dengan partikel. Ya tentunya ini hal yang sangat konyol apabila kalian meletakkan serbuk di bawah evaporator AC. Ya, maka serbuk yang sangat kecil itu nanti akan berterbangan. Apalagi apabila Anda melakukan pengayakan. Anda tahu mengayak ya, mungkin menyaring ya, dengan saringan yang kecil, misalkan 300 mesh atau 350 mesh. Dan Anda melakukannya itu di bawah AC dengan alasan karena biar adem, Pak. Nah, itu sangat konyol. Itu Anda bisa dianggap nggak punya etika melakukan seperti itu. Ya tentunya Anda sebagai seorang mahasiswa ya, sudah punya pengetahuan. Apalagi Anda kalau misalkan sudah lulus mata kuliah health and safety, tentunya tahu harus bagaimana Anda bekerja dan perlakukan material, perlakukan alat supaya diri Anda selamat, orang lain selamat, alat bahan selamat, dan lingkungan kerja juga selamat. Nah, itu bukan hanya sekedar teori, tapi memang harus diterapkan ketika Anda betul-betul melakukan kerja, ketika Anda betul-betul melakukan penelitian. Kemudian ketika Anda masuk lingkungan workshop atau lab, ketika masuknya bersih, jaga kebersihan selama di sana, Anda keluar lagi juga bersih. Masuk rapi, keluar lagi juga rapi. Jadi untuk kenyamanan bersama. Kemudian elemen yang terakhir adalah high integrity. Jujur, akurat, andal, terbuka, dan amanah. Jujur maksudnya bagaimana? Ya jelaslah. Yang namanya jujur itu jangan berbohong. Artinya apa? Dalam melakukan penelitian, dalam melakukan riset ini, Anda nggak perlu berbohong. Sederhana itu. Maka apabila sudah melakukan riset ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, kaidah-kaidah penelitian yang betul, kemudian metode yang kamu pilih juga betul, datanya betul, ya maka sampaikan saja ya, dalam hasil dan pembahasan. Ya, apabila kamu mempunyai hipotesis bahwa nanti hasilnya akan positif, kemudian ketika kamu melakukan penelitian itu betul-betul hasil positif, itu alhamdulillah. Itu sesuai dengan hipotesis kamu. Oleh karena itu penting juga mengkaji hipotesis berdasarkan studi literatur, sehingga hipotesisnya tidak ngawur dan hipotesisnya akan kejadian. Tapi ada sebuah kondisi, kamu sudah mengkaji nih studi literatur yang ada. Kemudian kamu melakukan penelitian. Dan muncul hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis. Hipotesisnya positif, kemudian ketika kamu melakukan dengan beberapa kondisi, hipotesisnya negatif. Nah, maka kejujuran kamu itu diuji di sini. Milih akan memodifikasi data
atau kamu menyampaikan apa adanya? Ya, rekomendasi saya adalah kamu sampaikan apa adanya. Tidak ada penelitian yang salah sepanjang kaidah penelitian itu sudah benar. Metodenya sudah benar, sesuai dengan kerangka ilmiah yang ada. Adapun hasilnya itu adalah bergantung bagaimana kalian melakukan analisisnya, kalian membahasnya. Kan ada hasil pembahasan. Pembahasan di sana mencakup analisis. Kenapa bisa negatif? Bisa jadi ini merupakan sebuah fenomena unik. Kalau kalian bisa membahas dengan baik, mengupas dengan baik, didukung dengan data-data penelitian yang ada, menggunakan equation tertentu, misalkan hukum-hukum tertentu, ya ini bisa menjadi sebuah penemuan yang mungkin belum terjadi sebelumnya. Ya, jadi jangan bersedih, nggak usah galau. Loh, data saya negatif, padahal saya hipotesis positif. It's okay. Ya, ini bukan akhir sebuah penelitian, ini bukan sebuah akhir karir skripsi kamu, ini bukan akhir karir studi S1 kamu. Cari referensi lebih banyak. Dan dukung untuk mencari referensi-referensi yang mendukung bahwa data itu adalah memang adanya negatif. Ada fenomena tertentu misalkan. Itu. Kemudian akurat dan andal. Andal itu bahasa Inggrisnya reliable. Ya. Jadi kalau ada orang disebut dia itu sangat reliable, berarti dia bisa diandalin. Nah, gitu. Jadi penting juga kalian menyampaikan data yang akurat. Dan bukan cuma akurat, data yang reliable, data yang andal. Data yang andal itu bagaimana? Adalah data yang memang Anda ambil nggak cuma sekali. Nah, Anda harus melakukan replikasi. Gitu. Mengambil data penelitian itu dalam sebuah eksperimen misalkan ya, Anda ingin mengambil data berapa sih kekerasan dari sebuah material, misalnya aluminium yang sudah Anda treatment. Atau contoh sederhana saja, Anda melakukan heat treatment dalam sebuah mild steel ST37, 38, atau 39 dengan berbagai variasi suhu. Kemudian setelah itu Anda ingin ukur berapa perubahannya. Adakah perubahan dari sisi kekerasan misalnya setelah Anda melakukan treatment quenching. Nah itu Anda harus mengukur nggak cuma satu titik, Anda banyak titik, 6 titik, 8 titik, Anda bikin metrik dalam material tersebut. Sehingga data yang diambil itu adalah andal. Dan nggak cuma sekali pengambilan datanya. Tentunya melalui sampelnya pun nggak cuma satu sampel. Sampelnya bisa 3, 8, 10. Nah, jadi data yang Anda sajikan itu benar-benar akurat dan andal. Itulah yang dimaksudnya. Kemudian prinsip yang berkaitan dengannya terbuka. Nah, setelah kalian melakukan riset, kalian harus siap menerima feedback, ya, secara data. Nah, kemudian data kalian juga harus bisa diakses. Ya memanglah ketika kalian melakukan sebuah penelitian, riset itu setelah itu kamu harus mendiseminasikan penelitian. Melalui apa? Melalui publikasi, melalui seminar, conference, atau menerbitkan hasil penelitian kalian di jurnal. Minimal dalam sebuah laporan skripsi. Itu kan? Jadi ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan, benefitnya apa yang sudah bisa kamu sumbangkan, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah amanah. Ya amanah ya berarti kalian melakukan apa yang sudah diamanatkan. Nah, amanah kalian melakukan penelitian, ya lakukanlah penelitian itu dengan betul-betul dari awal hingga akhir. Dengan kalian mengambil data yang tidak sesuai dengan penelitiannya. Maka itulah yang paling penting. Ya, amanah ini menjadi parameter terakhir bahwa kalian seorang peneliti yang punya etika atau tidak. Kalian punya dosen pembimbing, ya, tapi faktanya dosen pembimbing tidak bisa mengawasi kamu setiap saat.
Kamu di lab, di workshop, eksperimen, dosen bimbing kamu nggak tahu. Ketika ditanya oke, tapi ternyata mungkin kamu tidak melakukan apa yang disarankan. Nah, di sini maka kamu harus amanah. Nah, sungguhnya ada yang maha mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini penting. Parameter terakhir, kamu harus bisa amanah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi 4 elemen sudah saya kupas, 2 elemen di video saya yang pertama, 2 elemen di video yang kedua ini. Oke, kalau kamu bingung, masih bingung ya, mungkin penjelasan saya terlalu cepat ya, atau terlalu banyak, silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dan akan saya kupas. Yuk, dukung channel ini supaya makin banyak mahasiswa di Indonesia yang sekarang sedang belajar di rumah terbantu dalam nyiapin skripsi, nyiapin proposal skripsi, atau nyiapin laporan skripsi mereka dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya berikutnya.